Hai, ketemu lagi dengan Bunda Herawati Ripandenya ya. Semoga yang menonton channel Herawati Ripandi ya pada sehat-sehat, yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, tidak kepada yang lain ya. Karena kepada yang lain itu syirik. Jangan lupa dalam keadaan ya sekarang banyak yang kena musibah, meskipun kita tidak, karena dengan berbagi itu jangan menunggu kaya. Bunda aja sekarang sudah tidak mencari uang, suami pensiun, Bunda sudah pensiun, tidak ngerias, tidak buka salon, hanya berbagi ilmu ya. Bunda meskipun berbagi ilmu tetap ada sosial tiap awal Jumat barokah dari gaji suami. Bunda dikasihkan 10% untuk awal Jumat kesininya. Kadang-kadang ada yang lewat, tiap hari selalu ada, tidak lepas dari banyak-banyak bersodakoh. Karena banyak-banyak bersodakoh itu akan menolong kita dari segala mara bahaya musibahnya ya, menolong kita nanti di akhir zaman ya. Mungkin Bunda sekarang tidak kok banyak-banyak baju Bunda di belakangnya tidak membagikan vola, tapi akan mengasihkan pengalaman ya, pengalaman hidup Bunda ya, karena Bunda hidup karena Bunda waktu kecil itu ikut dengan kakek di kampung namanya Tasikmalaya, Cibodas Sindang Sari. Buyutnya Raden Secamanggala ya, kalau kakekku Wikanta. Nah, mau cerita karena kakekku belajar marifat ya, jadi sudah tahu kehidupan yang akan, dan 2 tahun mau meninggal kakekku sudah tahu ya. Jadi aku dari kecil di belajar spiritual ya, tapi nggak kayak nih harus baca ini, harus cuman gini cerita. Ini ada yang bisa baca ini nantinya begini, ada yang bisa baca ini nantinya begini. Bunda kan dulu nih, kamu padahal Bunda kan lagi kecil ya. Maaf ya ininya keganggu. Bunda kan dulu lagi kecil, kamu harus rajin-rajin puasa. Ininya kok bergerak ya. Kamu harus rajin-rajin puasa. Senin, Kamis, tahajud, duha, biar tidak susah jodoh, biar nggak susah rezeki. Betul, alhamdulillah Bunda ya. Dari mulai keluar SMA, Bunda sudah menikah sampai sekarang awet ya, karena dengan sering Bunda puasa tuh dari mulai SMP sampai kemarin Bunda udah umur mau 60 ya, karena sekarang Bunda sudah nggak begitu kuat ya. Ya sudah mungkin Bunda puasanya sampai kemarin kan punya mah gitu. Jadi sekarang Bunda hanya banyak-banyak praktek, banyak-banyak bersodako. Kalau dulu kan teori ya, kita puasa ini. Nah, sekarang hanya banyak bersosial. Jadi silakan yang mau ngikuti ya, masih muda-muda yang jomblo, hayo banyak-banyak berpuasa ya, Senin Kamis hari lahir sendiri ya. Kalau Bunda kan lahirnya pas Senin Kamis ya, itu puasa Nabi ya. Kenapa ya Bunda suka lihat di YouTube, kiamat telah dekat katanya. Memang betul, kiamat itu kita itu sudah mau udah masuk ke gerbangnya kiamat ya. Kok tahu Bunda? Karena kakek Bunda itu sudah tahu dari Bunda kan dulu lagi kelas 4, berarti kelas 4 tuh kalau kelas 1 6 tahun, 7, 8 ya 10 tahunan. Berarti Bunda 53 tahun yang lalu tuh sudah tahu dari kakek. Bukan dari Bunda, karena Bunda mau
enggak memperdalam ya, jadi cuma dikasih tahu gini-gini tapi tidak diperdalamnya. Tapi Bunda suka puasa, doanya sudah suka dibaca yang dari kakek ya. Emang Bunda juga kalau di asa itu bisa menerawang, cuman untuk diri sendiri saja ya, kita keluarga, oh ini gitu, tapi tidak untuk halayak ramai ya. Kalau Bunda kan sama kakek tuh dikasih ya, untuk yang mau nikah nih tanggal segini bagusnya, karena akan jatuhnya takutnya di Rara Pati si Lungu Dunia Rara. Nah, jadi pas nikah itu harus jatuhnya di dunia, di ibu ini Aki Indung Bapak Sunda ya. Silakan kalau yang mau nikah nih nanya ke Bunda ya. Tanggal berapa bagusnya ya, tapi harus tanggal Sunda ya. Nanti Bunda akan jawab ya untuk yang mau nikah tanggal berapa ya, aku mau nikah. Karena yang suka yang tidak dipakai tanggal-tanggal silakan, karena tanggal itu ada jatuhnya nih, jangan sampai jatuh di Silungu Dunia Lara Pati. Nah, Rara Pati nih bisa sakitan, ada yang meninggal. Jadi harus jatuhnya di sini di tiga Silungu Dunia. Kalau ini masih bisa ya, ayo silakan ya. Kalau yang mau nanya, yang mau nikah. Nah, Bunda kan harus diceritakan ya pengalaman Bunda, karena di YouTube kan presiden ini kakek Bunda 53 yang tahu sudah tahu. Nanti bilang ke Bunda lagi, Bunda kelas 4 yuk, suatu nanti akan datang, nah jangan dulu presiden, akan datang orang yang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Nah, kemarin kan kena pandemi, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Sekarang kan sudah mulai segala mahal ya, sudah terasa ya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Tapi mudah-mudahan kita meskipun dalam keadaan susah tetap dicukupkan ya, asal kata kakek, asal kita beriman kepada Allah, apapun yang terjadi tidak akan sampai kita kelaparan ya. Jadi banyak-banyak berdoa aja sama Allah, semoga dijauhkan dari kekurangan ya. Karena kalau yang kata kakekku, kalau yang beriman mah tidak akan menemui kesulitan ya, meskipun sesusah apapun. Indonesia buktinya luar negeri sudah banyak yang resesi global ya, tapi alhamdulillah Indonesia masih diatasi, karena kita ini banyak-banyak bersodako. Hayo kita bantu tiap RT masing-masing, RW masing-masing, kelurahan. Kalau kita saling membantu ya, tidak akan ada yang susah ya. Hayo mulai, hayo. Kalau Bunda mah sudah mulai, udah lama ya, memperhatikan sekitar aja dulu, jangan yang jauh dulu ya. Sekitar orang sekitar nanti jadi terbantukannya dari mulai sekarang ya. Mau kita menemui resesi global, ayo saling bantu dari per RT. Yang kaya di RT masing-masing bantu, yang kaya di RW masing-masing bantu, sampai kelurahan. Jadi tiap kelurahan yang kaya, maka nggak akan yang ada yang susah ya, saling bantu ya. Karena kata kakek juga, kalau orang beriman tuh tidak akan kena kesusahan hidup ya. Hayo jangan lupa kita selalu berdoa, bersihkan hati, ya akhlak, yang penting akhlak, bukan merasa saya gini-gini banyak usil ke orang lain ya. Akhlak yang kita perlukan itu ya. Nah, kelas 4 itu kata kakek bakal datang masa orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Nah, sudah terjadi pandemi ini, katanya itu deket ke kiamat. Nah, katanya kalau deket ke kiamat itu, nah makanya kalau pengen tahu ya, presiden sekarang, presiden siapa ya, presiden ke siapa ya, enggak. Nah, nanti ada suatu waktu kalau mau deket ke kiamat itu presidennya dari orang Sunda, dan akan memerintah dengan makmur, tidak akan banyak yang susah
loh jinawi. Tapi nanti akan deket ke kiamat. Mudah-mudahan ya berapa tahun lagi ya calon presiden dari Sunda doain aja ya supaya, karena ini 50 tahun Bunda dikasih taunya presiden bakal siapa presiden, tapi taunya Bunda bukan presiden yang tahun depan siapa nggak usah disebutkan ya. Tapi yang kakek sebutkan itu nanti pada mau hari kiamat itu, kayak sekarang kan sudah dekat kita itu di gerbang mau kiamat, karena sudah yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, segala mahal ya, tidak terbeli sama yang susah. Tapi jangan takut, yang susah itu sekarang isi dengan akhlak dengan tambah mendekatkan diri kepada Allah, karena kata kakek tidak akan kena sama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah semua kesusahan hidup, karena ada aja yang menolong ya, tapi kenanya sama yang akhlaknya jelek, yang sombong, yang tidak mau berbagi. Karena dengan mau berbagi Allah akan tambahkan ya rizkinya yang kita banyak menolong. Jadi kiamat itu kita itu udah masuk gerbang kiamat. 50 tahun kakek sudah ngasih tahu, nggak dari sekarang, bukan dari aku ya, dari kakek aja 50 tahun yang lalu sudah menerangkan bakal menemukan. Sekarang Bunda umur 60 nih, baru 63. Nah, baru ditemukan berarti 50 tahun ya kakek bicara gitu teh. Sekarang kerasanya nanti itu bakal deket kiamat. Terus nanti kalau deket kiamat itu presidennya orang Sunda. Orang Sunda akan, kita itu tidak akan ada yang miskin, loh jinawi, jadi mementingkan rakyat, loh jinawi, tah nanti kalau sudah loh jinawi gitu tidak ada yang susah. Makanya cepat-cepat kita itu, kata kakek, cepat-cepat kita itu banyak bersodako dari sekarang, karena kalau mau kiamat itu orang-orang sudah pada kaya-kaya, sudah, karena orang kaya membantu yang miskin dan tidak ada yang miskin. Agama sudah mengerti agama, jadi sekarang aja ya kita banyak-banyak bersodako. Masih mereka mementingkan, memerlukan ya, karena suatu waktu kata kakek datang orang-orang mau bersodako itu susah, nggak ada yang menerima. Dan kata kakek dulu kan aku suka susah ya kalau sembahyang, jangan susah kalau sembahyang itu, dipercepat. Ini cepat nanti susah. Karena suatu waktu akan datang kita mau bersembahyang itu harus sembunyi-sembunyi. Catat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Catat, datang suatu masa presiden dari orang Sunda, catat, akan makmur loh jinawi. Catat. Tapi kan tahunnya Bona nggak tahu ya, yang penting sudah melewati yang kaya tambah kaya, miskin tambah miskin. Nah, datang nanti penolong kita ya, presiden, pemimpin, tapi kata kakek presiden, bukan pemimpin, maksudnya masih presiden. Jadi itu keadaan negara kita akan makmur loh jinawi. Nah, itulah kita masuk ke gerbang deket ke kiamat. Dicatat ya, karena Bunda ini harus sampaikan, karena banyak Bunda buka di YouTube hari kiamat, kita mendekati, emang sudah mendekati, karena ciri-ciri yang kakek sebutkan sudah Bunda alami sekarang ya. Kemarin masa pandemi sudah yang
kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin ya. Cuman belum menghadapi presiden, karena kalau menghadapi sudah ke presiden katanya kiamat telah dekat ya. Mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri. Hayo banyak-banyak bersodakoh dari sekarang, karena nanti kalau sudah makmur kita nggak ada yang perlu sodakoh kalau mau kiamat itu. Jadi mau bazir ya harta tuh. Jadi dari sekarang lah kita yang banyak harta ya, banyak-banyak bersodakoh ya. Begitulah pengalaman Bunda. Ini bukan Bunda yang menerawang, tapi kakek Bunda yang bisa menerawang 50 tahun yang lalu. Bakal begini ya. Bunda juga sebenarnya ada turunan dari kakek tuh, sudah dikasih ini, baca ini, kamu baca ini. Alhamdulillah dari perjalanan hidup Bunda dari gadis sampai sekarang menikah ya, nggak banyak masalah, karena kita banyak mendekatkan diri dengan banyak bersodakoh, menolong di sekitar, mendekatkan diri, punya akhlak. Kita belajar akhlak baik kepada orang. Tingginya ilmu itu bersih hati. Hayo jangan iri dengki, menyakiti orang lain, ingin menjatuhkan orang lain. Nah, jadi kalau kita hidup menurut Allah ya, tidak iri dengki kepada orang lain, hidup kita akan lancar-lancar. Tapi kalau kita ada iri dengki, hati kita nggak bersih, banyak masalah hidup. Jadi untuk menghilangkan, menjaga dari masalah hidup itu belajar akhlak. Karena dulu Nabi Muhammad juga turun ke dunia itu memperbaiki akhlak. Jangan kelihatan sembahyang ini tapi akhlak tidak dijaga. Akhlak yang penting, akhlak, hilangkan iri dengki. Sekarang kan banyak orang menjatuhkan, hoak gini, orang tambah dijatuhkan ya. Justru kita harus, akhlak kita itu harus punya hati melihat orang lain yang ini kita dukung ya, yang merasa tersakiti gitu ya. Jangan udah tersakiti dibikin down ya. Begitu ya, karena Bunda ini harus sampaikan, karena Bunda di YouTube deket kiamat. Iya memang kita ini udah masuk ke gerbang kiamat telah dekat. Karena ciri-ciri, kalau Bunda mah ciri-ciri bukan lihat di Arab gini, di Arab. Ciri-ciri Bunda yang dikasih kakek itu sekarang udah kerasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kata kakek itu kayak beras masuk di apa tuh, kalau di Sunda mah ada ayakan ya, di gini bejer-bejer beras. Apa kakek bejer-bejer beras? Iya, beras yang besar tetap, yang kecil keluar katanya. Sekarang sudah terasa ya nanti. Nah, kirain ada sih Pak. Jadi itu aja ya. Bunda nggak pakai kacamata, lupa. Tapi biarin lah, sekali-kali lihat Bunda nggak pakai kacamata. Cuma ini suka keringat. Jadi begitu ya, dicatat. Hai, kita sekarang mau menghadapi 2023 krisis global. Karena ada perang di sana, ada mana, kita mendekatkan diri kepada Allah, minta doa supaya dikasih keselamatan, kesehatan keluarga kita ya. Untuk yang berada, hayo kita tiap RT menolong, lihat di sekitar. Meskipun Bunda juga kan tidak kayak sultan, tapi masih dari uang pensiun masih kita bisa berbagi. Dengan uang sedikit kita tetap bisa berbagi, karena menunggu kaya lama. Dengan uang sedikit justru kita akan kaya kalau banyak bersodakoh ya. Alhamdulillah Bunda juga banyak-banyak bersedekah, tidak harta tidak habis, pahala rezeki datang tidak terduga. Bunda malah masuk sekarang pengen apa nggak usah pakai uang. Sekarang dari anak-anak ya, hayo seminggu berapa kali kita kuliner, kan kalau mengeluarkan uang Bunda ratusan ya. Jadi dengan keajaiban dari Allah
kita disenangin sama anak-anak karena punya anak-anak sukses ya. Jadi jangan takut untuk yang merasa nanti global ini aku sekarang aja udah susah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kembalikan segalanya, karena dengan kita meminta pertolongan kepada Allah, segalanya akan baik-baik saja ya. Jadi minta pertolongan tuh sudah kesini, terakhir kalau jangan diawali tetap dari awal tuh. Tetap kita berserah diri, tergantung sama Allah ya, jangan sama manusia. Karena kalau tergantung sama manusia, kita bergeser sedikit, manusianya kita terjatuh. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan menolong kita, akan menjaga kita ya. Begitu ya Bunda sampaikan, karena di YouTube lihat kiamat telah dekat. Emang Bunda juga dulu hanya Bunda menyampaikan sekarang ya. Sudah 50 tahun yang lalu sudah dikasih tahu sama kakek aku ya. Nanti kalau sudah banyak yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, itu tanda-tanda mau dekat kiamat. Bukan mau kiamat, dekat kiamat. Nanti suatu waktu bakal ada presiden Sunda, orang Sunda. Nah itu dekat mau kiamat, tapi keadaan kita itu loh jinawi dulu. Loh jinawi, orang-orang tidak ada yang susah, karena mungkin nanti kalau presidennya mungkin kan adil. Jadi mungkin kita itu saling berbagi, yang kaya dengan yang miskin ya. Memang hayo mulai sekarang ya mendekati resesi, kita ingat yang dekat dulu. Per RT ayo kasih kailnya, biar kita nggak usah ngasih terus. Kalau Bunda kan suka ngasih kailnya gini, ada ibu-ibu yang susah nih, kamu jualan nasi kuning, ayo nih Bu aku jualan kopi ini nih. Jadi nggak usah tiap dikasih kan. Kalau dikasih terus kan dia keenakan ya, nggak ikhtiar. Tapi kalau kita dianya mau ikhtiar, sok modal aku mah ke saudara nih, kamu mau modal apa? Kasih. Ini mau modal apa? Kasih. Kalau ada saudara yang mau minjem, nggak usah minjem nih, ngasih buat modal ya. Alhamdulillah yang Bunda kasih modal sekarang dia udah yang tadinya dikasih suaminya 10.000 sehari bersih 50.000, bisa menyekolahkan anaknya. Sekarang senang, tambah berkembang usahanya ya. Begitu ya, jangan takut, yang penting ikhtiar, berdoa, dan akhlak, punya akhlak yang belajar, akhlak yang baik. Tidak iri kepada orang lain, tidak menjatuhkan pada orang lain, tidak merasa kita saya nih tinggi agamanya, menjelekkan ke suudon ke agama yang lain ya. Saling menghormati. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.